Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlina Azahra dengan NIM 114211005 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai inti dari isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Hubungan kerja adalah hubungan antar pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Untuk poin yang kedua, tujuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan tersendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Yang keempat, ketentuan perjanjian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Untuk poin yang ketiga yaitu unsur dari hubungan kerja yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibagi menjadi 3. Pertama, adanya unsur service atau pelayanan. Yang kedua, adanya unsur time atau waktu. Yang ketiga, adanya unsur pay atau upah. Untuk poin terakhir, yaitu poin keempat, saya akan menjelaskan mengenai masalah ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4 masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia, yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas ketenagakerjaan dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Contoh saja di Indonesia, ketika kita ingin melamar pekerjaan, tentunya di persyaratan tertulis minimal SMA atau SMK sederajat. Ada juga yang minimal D3 ataupun S1. Kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal, harapan pemerintah semakin banyak jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan demikian, di Pulau Jawa banyak terjadinya pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal. Keempat, pengangguran terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar atau bangkrut. Akibatnya, banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain, jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian, pengangguran akan semakin banyak. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.